Presiden Joko Widodo menegaskan tidak segan mengganti menterinya jika tidak mampu bekerja keras di masa pandemi corona saat ini. Hari ini sejumlah menteri tampak silih berganti hadir di istana dengan agenda internal bertemu Presiden. Sejak pagi terpantau sejumlah mobil dengan plat nomor kendaraan dinas menteri datang ke istana. Meskipun tidak ada agenda resmi yang dirilis oleh Biro Pers Media Istana Kepresidenan, Presiden tetap memiliki agenda internal. Sejumlah kendaraan dinas menteri tampak mulai hadir sejak pukul 10 pagi tadi. Kita kembali membahas terkait dengan potensi reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Apakah ini akan dilakukan? Karena sempat dilontarkan oleh Presiden ketika memberi arahan tegas kepada Kabinet Indonesia Maju di sidang Kabinet pertengahan Juni lalu. Pak Kodari, Anda memprediksi ada sejumlah posisi menteri yang mungkin akan direshuffle atau dirombak oleh Presiden. Ada Menteri Kesehatan, Menteri PDT, kemudian Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan yang harus dievaluasi. Ini kan ada beberapa nama menteri ini yang berasal dari partai politik. Mungkinkah nanti pada saat reshuffle ini Presiden akan mengganti sejumlah menteri dari partai politik diganti dengan profesional atau dengan partai politik lain menurut Pak Kodari? Kemungkinan besar kalau dari partai politik akan diganti dengan calon dari partai politik juga. Dan itu tentunya hasil konsultasi dengan ketua umum partai yang bersangkutan ya. Karena memang kita punya kabinet sekarang ini itu kelompoknya dua macam. Pertama kelompok profesional yang dipilih oleh Pak Jokowi. Yang kedua yang memang disodorkan oleh partai politik. Saya sering mengatakan bahwa susunan kabinet Pak Jokowi itu jangan diserahkan kepada Pak Jokowi semua karena separuhnya itu sebetulnya adalah pilihan partai politik begitu. Jadi kalau bicara pilihan atau penggantian dari partai politik maka larinya juga kepada partai politik gitu. Akan diganti oleh partai politik lain. Mungkinkah ada kemungkinan Presiden Joko Widodo merangkul partai politik yang saat ini ada di luar koalisi ini? Ada. Saya kira terutama untuk Partai Amanat Nasional ya. Karena dinamika terakhir hasil Kongres PAN itu kan menghasilkan konstelasi yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Ketua umum PAN yang sekarang, Pak Zulkifli Hasan, sebetulnya setahu saya dari 2019 pun sebetulnya kecenderungannya mendukung Pak Jokowi. Tapi karena tokoh senior Partai Amanat Nasional yaitu Pak Amin Rais sangat berpihak kepada Prabowo, kecenderungan kepada Pak Prabowo, dan Pak Zulkifli Hasan tidak ingin ada konflik yang berakibat pada lemahnya PAN dalam pemilu legislatif, maka kemudian ya Pak Zulkifli Hasan dalam tanda kutip mengalah pilihan kepada 02 begitu. Nah begitu sekarang Pak Amin Rais sudah tidak dalam tanda kutip sudah tidak ada di PAN dan Pak Zulkifli Hasan sudah terpilih kembali, menurut saya tidak ada hambatan politik bagi Partai Amanat Nasional untuk masuk ke dalam kabinet. Dan kalau ada sesuatu yang baru dalam reshuffle ini, saya melihat adalah kemungkinan masuknya Partai Amanat Nasional di dalam kabinet Pak Jokowi. PAN yang lebih besar menurut Anda ya? Ya. Karena kalau kita bicara soal nama-nama yang beredar di media sosial, ada nama AHY yang saat ini menjadi ketua umum Partai Demokrat untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Menurut Anda? Itu yang saya kritisi dari susunan yang sudah beredar. Saya melihat kecil kemungkinan seorang Agus Harimurti Yudhoyono untuk masuk ke dalam. Karena memang dinamika politik menuju 2019 kemarin sebetulnya sudah ada komunikasi antara 01 dengan Partai Demokrat untuk masuk ke dalam kabinet begitu. Bahkan sudah ada nama jabatannya termasuk untuk Mas AHY itu. Tetapi ternyata kemudian Partai Demokrat bergeser ke 02 lagi gitu. Nah 02 ternyata tidak bisa menjadi wakil presiden. Akhirnya mau balik ke 01 jadi nggak bisa juga, pintu itu sudah tertutup. Jadi menurut saya sudah tidak ada peluang ya? Sudah ada hati yang terluka di kalangan 01 gitu. Entah Pak Jokowi, entah partai pendukungnya terhadap Partai Demokrat. Sehingga peluang Partai Demokrat untuk masuk susah. Kalau Pak Kodari, kalau PAN berpeluang masuk, apakah partai-partai lain yang sudah ada di Indonesia, Kabinet Indonesia Maju ini patut untuk ketar-ketir? Mungkin Partai Gerindra? Oh tidak. Saya kira tidak. Karena kalaupun Partai Amanat Nasional masuk, itu dia tidak akan mengambil proporsi yang terlalu besar gitu ya. Katakanlah pada hari ini secara kasar komposisi parpol dan non-parpol di kabinet itu adalah 50-50 begitu. Nah kalau cuma 1 atau 2 kursi partai, saya kira komposisinya masih bisa diterima ya. Artinya pos yang akan diambil oleh Partai Amanat Nasional adalah pos yang ditempati oleh kalangan profesional alias non-parpol begitu. Jadi kalau ditanya saya pada hari ini, mana yang lebih berpeluang tergeser, parpol atau non-parpol, itu adalah non-parpol. Karena kalau kita bicara kabinet, sesungguhnya ada 2 variabel penting. Pertama, kemampuan, yang kedua, dukungan politik. Nah,
ini yang sulit dipertemukan ya. Ada yang dukungan politiknya bagus tapi mungkin kemampuannya kurang, tapi ada juga yang kemampuannya bagus dukungannya kurang begitu. Yang paling bahaya adalah yang kemampuannya kurang, ternyata tidak cukup memuaskan, dukungan partainya juga nggak ada. Minggir aja, kira-kira begitu. Ada non parpol yang kemungkinan akan diganti oleh Menteri dari PAN. Tapi kalau dari Partai Gerindra, kalau Presiden Joko Widodo mengajak partai di luar koalisi untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju? Saya rasa nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Selama aman-aman saja posisi Gerindra? Kita sih melihat kinerjanya dari Pak Prabowo dan Pak Edi kan jelas ya. Artinya kinerjanya di atas rata-rata ya. Artinya apalagi di saat menghadapi COVID, Pak Menhan kan benar-benar terlihat aktivitasnya. Begitu juga Pak Menteri KKP kan, bagaimana dia bisa menghidupi sektor. Nggak masalah kalau ada partai politik dari luar koalisi kemudian masalah, itu kan hak prerogatifnya Pak Joko Widodo. Tetapi sekali lagi tidak akan mengganggu kinerja Kabinet Indonesia Maju. Nggak ada. Kalau saya melihat sih begini, saya mengusulkan kepada Pak Joko Widodo ya, ini kan kita masalahnya dalam keadaan krisis, ya, emergensi, bahaya ya, karena COVID ya. Artinya Pak Joko Widodo menginginkan sebuah reshuffle kalau daripada pidatonya itu. Ya sudah tidak lagi lah memikir politiknya atau apa-apa lagi. Terakhir ini Pak Joko Widodo kan sudah yang terakhir sebagai presiden. Artinya Pak Joko Widodo sudah jelas kan mengatakan bahwa saya sudah tidak memikirkan lagi saya rela tidak populer atau tidak apa kan. Artinya ya saya berharap kepada Pak Joko Widodo lakukan reshuffle yang terbaik dan pilihlah orang-orang yang bisa membantu beliau di saat krisis dan sama visi misinya dengan dia untuk menangani. Artinya krisis. kalau tadi kata Pak Kodari kemungkinan besar mungkin bisa saja mengajak Partai Amanat Nasional masuk ke Indonesia Maju, Kabinet Indonesia Maju, tapi mengganti orang-orang di non parpol. Menurut Anda setuju dengan itu? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi sekali lagi saya memberikan masukan kepada Pak Joko Widodo, pilihlah orang-orang yang mengerti how to manage the crisis, how to manage the emergency situation, itu aja. Kalaupun nanti dipilih tetapi orangnya tidak berpengalaman atau tidak mengerti tentang how to manage the crisis, how to manage the emergency about the COVID, bahaya juga tidak akan jalan ya. Artinya Pak Joko Widodo harus benar-benar bisa memilih who is jadi to handle the crisis. Kalau prediksinya akan diumumkan atau di reshuffle pada bulan Juli atau Agustus sesuai dengan sejarah reshuffle di pemerintahan Jokowi JK, Anda juga melihat ini perlu secepatnya. Saya kan sudah bicara November dulu kan bahwa tahun 2020 pasti akan terjadi reshuffle besar-besaran. Walaupun sebenarnya saya nggak nyumpain kita tuh ada COVID ya kan. Walaupun tanggal 25 Oktober 2019 saya juga mengatakan bahwa dunia akan masuk dalam zaman kegelapan krisis dan Indonesia akan masuk dalam krisis juga. Saya katakan di situ jelas di sebuah TV yang sama kayak Kompas bahwasanya menteri-menteri jangan lagi ngevlog atau bermedsos ria, tetapi hari ini adalah hari-hari tindakan. Karena kalau 2 tahun ini nggak bisa jalan, ini kapal ini karam. Oke, Pak Arief. Pak Kodari, karena tadi pada saat sidang kabinet, Presiden sudah menyatakan juga, saya akan mempertaruhkan reputasi politik saya. Tadi juga Pak Arief memberikan masukan kalau bisa pilihlah orang-orang yang mengerti atau bisa bekerja sesuai dengan kemauan Presiden, bekerja dalam krisis dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan atau reshuffle atau perombakan kabinet ini, reputasi politik seperti apa yang kemudian dipertaruhkan oleh Presiden Joko Widodo menurut Anda? Ya sebetulnya reputasi politik Presiden sudah dipertaruhkan di sini ya. Pertama dengan mengeluarkan Perpu yang kemudian banyak dikritik karena di dalamnya ada pasal yang mengatakan pejabat publik tidak bisa dikriminalisasi karena keputusan yang diambil dalam penanganan COVID begitu. Dan menurut saya sebetulnya Pak Jokowi sudah dengan pidatonya sedang mengatakan saya sudah melakukan bagian saya gitu loh, bahwa saya strategi COVID itu tidak biasa, ada alokasi ya, ada refocusing, anggaran pertahanan dialihkan, dana desa yang tadinya buat bangun infrastruktur dipakai buat penanganan COVID. Itu sudah tidak biasa, bahkan juga keluar pasal yang dalam tanda kutip tidak biasa, bahwa Anda kalau ngambil kebijakan tidak bisa dikriminalisasi begitu. Tentu belajar dari pengalaman tahun 98. Pak Jokowi ingin anak buahnya ya atau jajaran pemerintahan bisa mengambil keputusan dengan berani. Nah masalahnya menurut saya poin dari pidatonya Pak Jokowi itulah ada orang-orang pejabat-pejabat yang plat mobilnya itu RI nomor sekian-sekian itu tidak berani mengambil keputusan. Padahal keputusan itu kalau tidak dilakukan
orang mati entah karena COVID, entah karena nggak bisa makan, entah karena bisa kerja, begitu loh. Makanya pidato Pak Jokowi itu menggunakan kalimat 267 orang rakyat Indonesia. Begitu. Baik. Itu yang sedang dituju Pak Jokowi. Baik, oke terakhir Pak Kodari singkat saja. Jadi nanti ketika reshuffle nanti apakah orang-orang yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo akan orang yang benar-benar dilihat publik bisa bekerja pada saat krisis seperti ini atau lebih banyak unsur politisnya? Singkat saja Pak Kodari. Kalau saya malah agak beda dikit. Saya melihat ada lembaga yang dibubarkan ini. Entah dan undang-undang yang akan diubah. Menurut Anda ada lembaga yang dibubarkan? Baik, ya, terima kasih. Berkaitan dengan keuangan. Terima kasih Pak Kodari, terima kasih juga Terima kasih, Pak Pak. Arief Poirot telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.